Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzy Razaki Syafyan dari Penjas 2E kelompok 2 motorik. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik pada masa adolescensi. Pertumbuhan fisik adalah perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Adolescensi dimulai dengan percepatan rata-rata pertumbuhan sebelum mencapai kematangan seksual. Kemudian timbul fase perlambatan dan berhenti setelah tidak terjadi pertumbuhan lagi, yaitu setelah mencapai masa dewasa. Pada masa adolescensi terjadi perkembangan biologis yang kompleks yang meliputi percepatan pertumbuhan, perubahan proporsi bentuk tubuh, perubahan dalam posisi tubuh, kematangan ciri-ciri seks primer dan sekunder. Perkembangan pada sistem pernapasan dan kerja jantung, serta perkembangan sistem saraf dan endokrin yang memprakarsai dan mengkoordinasikan perubahan-perubahan tubuh. Seksual dan fisiologis. Umumnya perkembangan fisik adolescensi ini terjadi pada umur 10-18 tahun untuk anak perempuan dan umur 12 tahun sampai 18 tahun untuk anak laki-laki. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan ukuran dan proporsi tubuh. Pertumbuhan yang cepat pada masa adolescensi menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan morfologis antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang begitu jelas. Ciri-ciri yang menonjol adalah bertambahnya lebarnya bahu anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan anak. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran dan perubahan tubuh pada masa adolescensi. Pertumbuhan yang cepat pada masa adolescensi menimbulkan terjadinya perbedaan morfologis antara anak laki-laki dan anak perempuan yang begitu jelas. Ciri-ciri yang menonjol adalah bertambah lebarnya bahu anak laki-laki serta melebarnya pinggul anak perempuan. Perubahan fisik selama masa adolescensi menunjukkan beberapa indikasi dalam komposisi tubuh. Perubahan posisi terutama bervariasi pada kegunaan dan kekurusan. Anak laki-laki meningkat ke arah berotot, terutama pada anggota badan, sedangkan anak perempuan meningkat ke arah bentuk ramping dan gemuk atau makin berlemak. Peningkatan tersebut untuk anak laki-laki berlangsung dengan cepat, terutama menjelang dewasa. Sedangkan untuk anak perempuan berlangsung secara bertahap. Perkembangan organ reproduksi anak perempuan mulai lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Awal dari masa puber, anak laki-laki lebih sukar dikenali. Biasanya ditandai adanya percepatan pertumbuhan kantung kemaluan dan testes, serta mulai tumbuhnya rambut-rambut kelamin dan juga pelebaran pangkal tenggorokan. Awal pubertas perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi pertama dan berdasarkan tanda-tanda seks sekunder seperti dimulai perkembangannya buah dada, timbulnya rambut kelamin dan sebagainya. Usia mulai menstruasi pertama sekitar antara 12 sampai 14 tahun. Variasi usia menstruasi pertama dipengaruhi oleh berbagai macam situasi seperti iklim, gizi makanan,
kebudayaan, dan ras. Di daerah yang beriklim panas, cenderung lebih cepat terjadinya menstruasi pertama dibandingkan dengan di iklim dengan dingin. Urutan pencapaian puncak pertumbuhan untuk anak laki-laki dimulai dengan panjang tungkai, kemudian panjang tonggok, dan disusul dengan pelebaran panggul dan dada, pelebaran pundak, dan akhirnya pada penebalan dada. Pertumbuhan puncak pada panjang tungkai dengan panjang tonggok kira-kira berselang 1 tahun. Perbedaan bentuk tubuh antara anak laki-laki dengan perempuan menjadi tampak jelas sesudah masa pubertas. Keduanya memiliki ukuran skeletal yang berbeda. Anak laki-laki menjadi seorang dewasa dengan tungkai dan lengan yang lebih panjang dan bahunya lebih lebar. Sedangkan pada wanita dewasa akan nampak lebih besar pinggulnya. Pertumbuhan jaringan tubuh. Perubahan secara proporsional terjadi pada tulang dan otot pada masa adolescensi. Pertumbuhan tulang dan otot sejalan dengan peningkatan tinggi dan berat badan. Sedangkan penurunan volume lemak pada tubuh pada laki-laki sangat terlihat daripada perempuan. Pertumbuhan tulang dan otot sama, tetapi penurunan volume yang tidak sama pada perempuan. Pada masa sesudah adolescensi. Pada anak laki-laki, perbandingan antara otot dengan lemak tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan, yaitu 2,5:1 dalam masa sebelum adolescensi, dan pada usia 15,5 tahun menjadi 2,6:1. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan lemak pada anak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hadi Putra Prastia, NPM 1921911167. Jadi peningkatan kekuatan perubahan fisiologis dan pertumbuhan yang cepat di masa adolescensi, peningkatan dengan perbedaan peningkatan kekuatan antara kedua jenis kelamin. Perkembangan kekuatan susunan masa adolescensi nampak bahwa anak perempuan tidak dapat melampaui rata-rata perkembangan kekuatan laki-laki. Bahkan dapat digambarkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh perempuan yang terkuat dapat disamakan dengan kekuatan laki-laki yang paling lemah. Kematangan menunjukkan ada hubungan antara perkembangan dengan kekuatan. Hubungan yang rendah terjadi antara tinggi dan berat badan dengan kekuatan karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi ukuran besarnya badan dalam membentuk kekuatan pada masa adolescensi. Puncak perkembangan yang cepat dari kekuatan anak laki-laki terjadi kira-kira 1,5 tahun. Sesudah puncak peningkatan tinggi badan dan kira-kira 1 tahun sesudah puncak penambahan berat badan. Dalam hal perkembangan power otot yang berhubungan dengan pertumbuhan tubuh, dapat dinyatakan bahwa power otot dicapai secara penuh, kira-kira 1 tahun sesudah pencapaian pertumbuhan tubuh sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dari kelompok 2 Penjas E 2019 NPM 192191132. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan gerak, adolescensi, dan kemampuan gerak. Sebelumnya, perkembangan gerak adolescensi menurut Hartlock 1999, perkembangan yang terjadi pada remaja meliputi perkembangan fisik, perubahan emosional, perubahan sosial, perubahan moral, dan perubahan kepribadian. Perkembangan fisik pada remaja menurut Al-Mighwar, masa remaja pertumbuhan fisik berlangsung sangat pesat. Perkembangan seksualitas remaja ditandai dengan 2 ciri, yaitu ciri seks primer dan ciri seks sekunder. Menurut Depkes RI 2002, ciri-ciri seksualitas primer dan sekunder pada remaja dibedakan. 1.
atas jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Remaja laki-laki ditandai dengan telah berfungsinya organ reproduksi, yakni dengan adanya mimpi basah yang umumnya terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Itu ciri seksualitas primer pada remaja laki-laki. Nah, untuk perempuan ditandainya dengan adanya peristiwa menstruasi. Untuk ciri-ciri sekunder pada remaja remaja laki-laki ditandai dengan berbuahnya otot tubuh, lengan, dada, paha, dan kaki tumbuh menjadi kuat. Sedangkan pada remaja putri ditandai dengan membesarnya pinggul, buah dada, dan putih susu semakin tampak menonjol. Kemampuan gerak pada remaja, perubahan dalam penampilan gerak pada masa adolescensi cenderung mengikuti perubahan dalam ukuran badan, kekuatan, dan fungsi fisiologis. Perbedaan dalam keterampilan gerak dasar antara kedua jenis kelamin semakin meningkat. Anak laki-laki menunjukkan terus mengalami peningkatan, sedangkan anak perempuan menunjukkan peningkatan yang tidak berarti, bahkan menurun setelah umur menstruasi. Hal tersebut dilihat dari berbagai gerakan seperti lari, lompat, melempar jarak jauh, seperti itu. Menurut Spenside 1960 menunjukkan sedikit perubahan dalam melempar dan melompat sesudah umur tersebut. Perubahan yang cepat pada laki-laki memberikan keuntungan dalam ukuran dan bentuk tubuh, kekuatan, dan fungsi fisiologis yang memberikan kemudahan dalam penampilan fisik selama masa adolescensi. Nah, yang tadi sudah disebutkan, koordinasi dan keseimbangan. Koordinasi gerak pada anak laki-laki pada awal pubertas mengalami perubahan sedikit sekali, tetapi sesudah itu perkembangannya semakin cepat. Sedangkan anak perempuan sudah tidak berkembang sesudah umur 14 tahun. Kelincahan wanita dewasa kurang baik dibanding wanita muda atau anak-anak. Tetapi gerakan akrobatik yang memerlukan keseimbangan, statis, dan kontrol, wanita dewasa lebih dapat menjaga posisinya. Yang kedua, peningkatan penampilan gerak. Masa sebelum adolescensi merupakan saat peningkatan penampilan gerak seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Peningkatan secara kuantitatif dan penampilan gerak pada masa praadolescensi sampai adolescensi. Sebagai berikut, yang satu ada lari atau running. Kuantitatif untuk kemampuan lari umumnya dilakukan dengan mengukur kecepatan lari jarak pendek 30 detik dan kelincahan lari. Menurut Spenside 1960, kecepatan lari meningkat untuk anak laki-laki dan perempuan kira-kira 4 detik pada umur 4 tahun dan 6 detik pada umur 12 tahun. Selanjutnya anak laki-laki terus meningkat kira-kira 7 detik pada umur 17 tahun, tetapi anak perempuan menunjukkan penurunan pada umur tersebut. Yang kedua ada lompat. Menurut Spenside 1960 menunjukkan bahwa peningkatan jarak lompat horizontal untuk anak laki-laki dan perempuan kira-kira 33 inci pada umur 5 tahun dan pada umur 10 sampai 11 tahun mencapai 60 inci. Sudah itu anak laki terus meningkat kira-kira 90 inci pada umur 17 tahun. Sedangkan anak perempuan mengalami kestabilan dengan jarak kira-kira 64 inci pada umur yang sama. Yang ketiga ada lempar.
Jarak lemparan sering digunakan untuk mengukur penampilan lempar, meskipun kecepatan dan ketepatan juga ikut dinilai. Penampilan lempar berbeda dari penampilan lari dan lompat. Demikian pula perbedaan yang terjadi antara anak laki-laki dan perempuan yang terjadi sejak usia muda. Menurut penelitian dari Spencer 1960 menemukan peningkatan lemparan dari kira-kira 20 feet pada umur 5 tahun sampai 153 feet pada umur 17 tahun. Sebaliknya yang dialami anak perempuan sangat kontras dalam penampilan lempar, hanya kira-kira 14,5 feet pada umur 5 tahun, kemudian meningkat menjadi 75,7 pada umur 15 tahun. Selanjutnya bahkan menurun menjadi 74,0 pada umur 16 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Kurniawan, NPM 19219178, kelas 2E. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang peningkatan keterampilan gerak. Jadi masa sebelum adolescensi dan adolescensi merupakan saat peningkatan keterampilan gerak seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Peningkatan secara kuantitatif dalam penampilan gerak pada masa praadolescensi sampai adolescensi. Yang selanjutnya ada lari atau running. Kuantitatif untuk kemampuan lari umumnya dilakukan secara mengukur kecepatan. Jadi lari jarak pendek 30 yard dan kelincahan lari. Kelincahan lari merupakan frekuensi yang dicapai seseorang dalam merubah arah. Menurut Everdenhead 1960, kecepatan lari meningkat untuk anak laki-laki atau perempuan kira-kira 4 yard atau detik pada umur 4 tahun dan 6 yard atau detik pada umur 12 tahun, dan selanjutnya anak laki-laki terus meningkat kira-kira 7 yard atau detik pada umur 17 tahun, tetapi anak perempuan menunjukkan penurunan pada umur tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ada lompat atau jumping. Penggunaan tes lompat umumnya ke arah bidang horizontal dan vertikal, yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Everhead 1960 menunjukkan bahwa peningkatan jarak lompat horizontal untuk anak laki-laki dan perempuan kira-kira 33 inci pada umur 5 tahunan, dan pada umur 10 sampai 11 tahun mencapai 60 inci. Sesudah itu anak laki-laki terus meningkat kira-kira 90 inci pada umur 17 tahun. Sedangkan anak perempuan mengalami kestabilan dengan jarak kira-kira 64 inci pada umur itu. Dan yang selanjutnya ada lempar atau throwing. Jarak lemparan sering digunakan untuk mengukur penampilan lempar. Meskipun kecepatan dan ketepatan juga ikut dinilai, keterampilan lempar berbeda dari penampilan lari dan lompat. Demikian pula perbedaan yang terjadi antara anak laki-laki dengan perempuan yang terjadi sejak usia muda. Penelitian dari Everhead 1960 menemukan peningkatan lemparan dari kira-kira 24 feet dan umur 5 tahun sampai 153 feet pada umur 17 tahun. Sebaliknya,
yang dialami anak perempuan saat sangat kontras dalam penampilan lempar, hanya kira-kira 14,5 Fred pada umur 5 tahun, kemudian meningkat menjadi 75,7 Fred pada umur 15 tahun. Selanjutnya bahkan menurun menjadi 74,0 pada umur 16 tahun. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, ada aktivitas fisik yang diperlukan pada masa adolescensi. Pada masa adolescensi merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan kemampuan dan juga untuk menyempurnakan gerakan, memperhalus keterampilan dari berbagai macam kegiatan olahraga. Menurut Sugianto dan Suwarjo, setiap orang dapat belajar untuk menilai kemampuannya dan memilih untuk latihan, olahraga, dan kegiatan fisik lainnya yang berguna sepanjang hidupnya. Pada masa adolescensi membutuhkan aktivitas yang dapat meningkatkan pengalaman dalam berbagai kegiatan, terutama yang sesuai untuk usia dewasa. Sedangkan untuk contoh dari aktivitas fisik yang bisa dilakukan pada masa adolescensi, yaitu meliputi olahraga bergu seperti permainan futsal, bermain sepak bola, bermain bulu tangkis, dan juga kegiatan yang menguji keterampilan tingkat tinggi, permainan perorangan maupun ganda, dan pengembangan program latihan. Pertimbangan medis adalah suatu pendapat baik ataupun buruk tentang kondisi kesehatan seseorang. Rekomendasi WHO ini dan mengkonsultasikannya dengan dokter atau terapis mereka. Jika anak dan remaja tidak terbiasa dengan aktivitas fisik, ajaklah mereka untuk melakukan aktivitas fisik secara bertahap setiap hari hingga mencapai akumulasi 60 menit seperti yang direkomendasikan WHO. Jadi anak yang berusia 5 sampai 17 tahun itu harus melakukan aktivitas fisik setidaknya 60 menit per hari. Apapun itu ya, tentang aktivitas fisik seperti berlari, bermain, ataupun belajar sambil bermain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.